Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zira Nurfarjina Afifah dengan NIM 300210178, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan membawakan topik tentang ekonomi Pancasila, strategi hadapi krisis pandemi COVID-19. Ekonomi Pancasila menjadi strategi adaptasi kehidupan bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu, prinsip-prinsip Pancasila telah diterapkan secara konsisten dan optimal mulai dari kebijakan dan penerapan. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang ekonomi mengatakan kebijakan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 tidak hanya fokus pada korporasi besar, tetapi juga kelompok masyarakat berpenghasilan kecil hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini untuk mengantisipasi situasi ketimpangan antar individu dan wilayah yang semakin lebar disebabkan oleh pandemi. Untuk itu, pemerintah terus beradaptasi dengan kondisi pandemi dan dampaknya yang luar biasa serta mengambil langkah-langkah konkret. Namun secara fundamental, solusi kebijakan yang diambil tetap merujuk atau berasaskan prinsip Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam rangka transformasi struktural perekonomian yang saat ini tengah terjadi. Pemerintah saat ini memprioritaskan sejumlah kebijakan yang mengantisipasi situasi kesenjangan sosial yang terjadi. Pemerintah memberikan sejumlah alokasi sumber daya, dukungan, dan kemudahan bagi pelaku usaha. Salah satunya memberikan akses pembiayaan berupa kredit usaha rakyat atau KUR bagi pelaku UMKM dengan bunga sebesar 6%, bahkan 3% pada 2021. Sebelumnya, pelaku usaha yang mendapatkan bunga rendah di antara 6-8% hanya diperuntukkan bagi korporasi besar. Kebijakan capital reform ini diharapkan dapat mempersempit ketimpangan dalam kepemilikan aset dan akses bagi dunia usaha sehingga dapat mencapai tujuan akhir, yaitu penciptaan lapangan kerja yang layak bagi kehidupan kemanusiaan sehingga masyarakat bekerja dengan sejahtera, merdeka, dan tercapainya keadilan dan kemakmuran secara merata. Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan berbagai adaptasi seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal hingga memastikan inflasi, suku bunga, dan persoalan ketenagakerjaan guna perekonomian Indonesia kembali pada trek awal yang adil dan sejahtera. Melalui adaptasi dengan meminimalkan resiko penularan COVID-19 melalui social distancing dan stimulus yang mendukung ketenagakerjaan saat pandemi, kita mampu keluar dari resesi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7% lebih di kuartal 2 2021 dan kemiskinan serta pengangguran mengalami penurunan. Melalui ekonomi Pancasila ini, bangsa Indonesia mampu mengamanatkan UUD 1945 untuk melindungi, memajukan, mencerdaskan, sekaligus menegakkan ketertiban bersama. Menurut Mubyarto dalam Ekonomi Pancasila tahun 1981, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem yang dijiwai Pancasila dan merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Setidaknya ada 5 prinsip ekonomi Pancasila, yaitu yang pertama, peran dominan koperasi dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, harus ada rangsangan ekonomis maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian. Yang ketiga, adanya komitmen sosial kuat terhadap pemerataan sosial. Yang keempat, menciptakan perekonomian nasional yang tangguh, dan yang kelima, melaksanakan desentralisasi kegiatan ekonomi. Pancasila saat ini tidak lagi menjadi agama sakral, melainkan sebagai ideologi yang terbuka terhadap perbaikan agar selalu relevan mengatasi tantangan zaman. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur.
Inovasi diartikan sebagai mengambil ide-ide kreatif serta dapat mengubahnya menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Dengan adanya inovasi dalam sebuah usaha, maka peminat produk tersebut semakin banyak. Karena persaingan bisnis yang sangat ketat, maka dibutuhkan inovasi produk untuk menunjang keberlangsungan usaha yang mereka jalani. Inovasi produk diterapkan untuk memenuhi permintaan pasar, yang dalam artian pengusaha harus mendesain produknya sesuai keinginan konsumen agar produk tersebut tetap menarik di mata konsumen, agar konsumen tidak beralih ke produk lain. Inovasi mempunyai pengaruh kuat dalam meningkatkan kinerja UMKM. Penerapan inovasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, utamanya UMKM, akan meningkatkan usaha mereka karena tentunya penciptaan inovasi tersebut menjadikan usaha mereka dapat bersaing. Sehingga UMKM di masa pandemi COVID-19 ini setidaknya bisa berjalan normal kembali dan para pelaku usaha memperoleh pendapatan yang meningkat, serta konsumsi masyarakat juga meningkat yang nantinya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.